Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Kali ini kita bersama-sama dengan rekan-rekan kita dari Christophirus Cabang Kudus. Kami akan berbincang seputar amanat agung. Kita tahu, amanat agung Tuhan Yesus yang sangat terkenal, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari bersama-sama kita akan berbincang dengan rekan-rekan dari Christophirus Kudus tentang amanat agung yang akan dipandu oleh moderator kita, Dani Ananta. Pada malam ini membicarakan tentang temanya adalah amanat agung. Nah, ini untuk awalnya saya mau bincang-bincang dulu ini dengan Pak Filipus. Nah, jadi saya bacakan dulu ya Pak ya, ayat-ayat untuk amanat agung itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan mulai 18b. Judul perikop adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 18b, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, nah itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Nah, puji Tuhan. Jadi kita malam ini saya memilih untuk ngobrol-ngobrol tentang amanat agung itu karena sebagai orang Kristen, amanat agung itu jadi tugas utama gitu. Dan Christophirus Kudus maupun Semarang itu visi dan misinya adalah amanat agung. Tetapi amanat agung itu sendiri jarang kita bicarakan di acara di renungan-renungan Christophirus itu. Makanya untuk malam ini saya pengen bertanya kepada Pak Filipus ini, sebenarnya ayat ini tuh bicara tentang apa? Pengkabaran Injil itu yang dimaksud dengan mengabarkan Injil, apakah ini tuh berkenaan dengan memenangkan jiwa atau mungkin ada hal yang lain? Gimana Pak Bil ini? Ayat ini sebenarnya itu. Ya, terima kasih Mas Dani. Ini maaf ada suara yang agak keras ya di belakang saya sana. Ya, amanat agung ini memang menjadi visi dari Yayasan Christophirus sendiri. Yayasan Christophirus itu visinya melaksanakan amanat agung sampai ke pelosok bumi, itu visinya. Sedangkan misinya memuridkan. Ini saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Amanat agung sendiri itu disampaikan Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga sebagai pesan terakhir. Ya, itu sebagai satu tonggak estafet. Aku sudah tidak di dunia lagi, dan sekarang perintahku itu ini pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi sebuah perintah yang agung. Ya, kita di dunia ini ada seseorang yang kita hormati, kita segani, dan maaf sebelum meninggal dia berpesan, nanti kalau aku sudah tidak ada di bumi, aku dimakamkan di bawah pohon sengon, misalnya, di pojok desa. Tuliskanlah di sana, ya, Martorejo bin Muhammad Sikri, misalnya. Itu sebuah pesan. Nah, mana kalau orang itu sudah meninggal, benar-benar meninggal, kira-kira orang yang dipesan itu berani melanggar enggak? Wah, itu pasti tidak berani melanggar. Ya, itu pasti menjadi sebuah wasiat yang pengen digenapi. Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini sebuah perintah bagi kita. Mungkin kita berkata, aduh, aku enggak bisa karena aku bukan pendeta, bukan sekolah teologi ya. Tapi ini tidak bicara soal jabatan, bicara kepada setiap anak Tuhan
bicara kepada orang-orang percaya, tidak terkecuali kamu harus pergi beritakan firman. Dan yang luar biasa, di bagian akhir ayat dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, ini yang luar biasa. Itu Mas Dani. Ya, kemudian kalau saya hubungkan dengan kegiatan kita, Pak Bil, kita di Kudus itu sering ada peduli kasih, aksi-aksi peduli itu. Kemudian dulu sering ada bedah rumah. Apakah itu sudah dikategorikan sebagai melakukan amanat agung? Walaupun tidak mutlak, itu sudah sebagian kita melakukannya di situ. Ya, pergi beritakan firman. Memberitakan firman itu tidak harus kita membawa Alkitab kemana-mana, lalu membacakan firman, berkhotbah, tidak. Ya, tapi memberitakan firman lewat kehidupan setiap hari, lewat praktek-praktek kasih yang nyata, seperti kita bedah rumah, kita memberikan sembako, itu justru firman yang hidup. Memberitakan firman itu tidak harus berkhotbah, tidak harus formal, tetapi aplikasi kehidupan sehari itu justru firman yang hidup yang harus kita berikan, kita beritakan, ya seperti Christophorus Kudus ini. Berarti intinya, ya Pak Bil, sebagai kita itu memberitakan Injil itu sebagai sebagai pelaku firman ya berarti ya. Ya, pelaku firman, betul. Terus saya lanjutkan tentang aksi peduli. Kalau kita membantu orang lain melakukan penginjilan, apa kita itu juga disebut sudah melakukan amanat agung, Mbak? Nah, ini contoh kasusnya seperti apa ini? Membantu orang misalnya lain melakukan begini, penginjilan. Kayak bedah rumah itu. Mungkin ada orang-orang yang, wah saya tidak bisa bantu secara langsung, tapi saya bantu dana, bantu fasilitas. Tapi dia secara fisik dia tidak ikut ke sana, tidak bertemu dengan orang-orang di situ, gitu. Ya. Itu apakah sudah termasuk melakukan amanat agung? Betul. Jadi disinilah kita perlu bekerja sama, perlu jejaring, karena kalau kamu tidak bisa berangkat ya dengan fisikmu, ya kamu bisa memberikan dukungan lewat hal-hal lain, misalnya dana, minimal kita bisa mendukung dalam doa, ya karena seperti Christophorus, Pak Andreas Kristade sering mengutip begini, Christophorus itu antara yang mau dan yang mampu. Christophorus cuman dan, ya Christophorus cuman dan. Sebenarnya tidak ada apa-apanya Christophorus. Hanya Christophorus cuma dan di tengah-tengahnya, ya. Jadi orang yang mampu secara finance kadang dia tidak punya waktu karena dia bekerja terus, ya, dan tidak mampu secara teknis misalnya. Akhirnya dia mendukung dananya dan yang mampu ini melakukan. Christophorus lewat saja. Hanya dan saja, dan ini sinergi yang terus kita kembangkan. Berarti kalau kita melakukan aksi peduli, itu berarti kita juga memberikan kesempatan ke teman-teman yang jauh untuk melakukan amanat agung bersama kita, gitu ya, Pak? Betul. Dan ini pandemi, ini sisi positifnya, kita bisa mengkoordinir saat ini. Ya, kita bisa menemukan teman-teman kita yang jauh nih, ya Bu Enli, saya tidak kenal dulu, sekarang bisa kenal. Bahkan Pak Paul di Jakarta kita bisa, Pak Andreas di Amerika bisa. Ya, ada sisi positif. Ya kita bisa mengkoordinir, ya untuk kita bisa melakukan aksi-aksi peduli. Ya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Nah ini ngomong-ngomong soal Pak Paul, ini Pak Paul sudah hadir. Termasuk ini Pak Paul ini kan dia aktif di tempat lain ya, saya tak tampilkan dulu sebentar Pak Paul. Nah ini saya pengen tanya ini malah kepada Pak Paul, karena kalau di Christophorus itu amanat agung ya sebatas selama ini ya Pak ya, sebatas aksi peduli, aksi sosial lah intinya.
Sementara kalau untuk pengalamannya Pak Paul itu barangkali ada kegiatan yang bisa kita tiru, yang bisa kita lakukan yang mungkin efeknya lebih dahsyat begitu, ada nggak Pak kira-kira? Kalau di Jakarta tuh penginjilannya kayak seperti apa ya Pak Paul ya? Ya, terima kasih. Dan saya ada ikut 2 persekutuan ya. Yang pertama persekutuan doa fajar, sahabat doa fajar, yang dimulai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi ya. Kemudian dari saya ikut itu terus perkembangannya dari hanya orang ya, 6 orang sekarang sudah 160 lebih. Ini saya belajar bahwa memang pertama itu adalah pengabaran Injil. Pengabaran Injil. Dan saya berkesempatan, artinya ikut mengembangkan penginjilan hanya melalui pemasangan status WA saya ya. Nah itu yang nonton sekitar ya 30-50 orang lah, dari yang jual soto, tukang order deal dan sebagainya, sampai teman-teman saya yang ex Jarum dan sebagainya ya. Ya menyaksikan itu sangat menggembirakan, mungkin begitu ya, sangat merasakan ada berkat begitu. Seperti tadi dikatakan Pak Pil bahwa dengan adanya pandemi ini ruang gerak kita bahkan semakin besar begitu. Ya, kita tidak dibatasi lagi tembok-tembok gereja. Ya, mungkin katakanlah 10.000 orang begitu ya. Tapi ini beda gitu, antar lokasi yang begitu jauh. Nah, saya percaya Tuhan pasti mempunyai maksud yang baik ya, yaitu baik bagi kita yang mau dipakai oleh Tuhan, yang sudah diberikan karunia untuk melakukan tadi amanat agung yang diceritakan oleh Pak Pil dan Dani ya. Jadi saya pikir bahwa memang betul bahwa kita harus ke seluruh pelosok dunia. Itu mungkin deket-deket saja gitu. Di samping kita ya seperti ini, di Christophorus, ada Papua, ada Pak Edward dari Medan. Nah, ini bisa kumpul nih. Siapa tahu nanti ada Christophorus dari Amerika ya Pak Pil. Amin. Amin. Ini Pak Paul nyinggung soal Papua, ini kebetulan ada Bu Enli. Saya mau tanya kepada Bu Enli ini malah. Bu Enli, ini kegiatan penginjilan di Papua bagaimana Bu Enli? Apakah berbeda jauh dengan yang di Jawa? Karena Bu Enli kan pernah di Jawa, pernah di luar Jawa juga. Gimana Bu di sana Bu kondisi? Iya, terima kasih. Kalau yang saya lihat ya, di Jawa sama di Papua, ini yang di kota sekarang ya, saya bandingkan. Di Jawa itu lebih nampak, lebih menggebu-gebu. Oh iya. Sedangkan di Papua ini dia di kotanya ya, yang saya perhatikan agak agak mati begitu. Jadi untuk seperti pelayanan-pelayanan keluar itu sangat-sangat terbatas begitu ya. Masing-masing dengan dia punya persekutuan seperti yang CHP ini menggabungkan dari berbagai denominasi gereja. Di sini tuh kurang nampak seperti itu. Tapi satu hal yang saya mau berbagi ketika kami di kampung, makanya dulu waktu kami dimutasikan ke sini, sebenarnya secara pribadi suami saya dia tidak mau untuk ke kota. Dia lebih suka di kampung karena di kampung itu banyak hal yang bisa kita buat untuk masyarakat yang ada di kampung. Dibandingkan di kota ini terkadang kita berbenturan dengan banyak orang yang merasa diri pintar dan menganggap apa yang mereka punya itu benar. Kadang kita mau buat begini, terlalu dibatasi. Tapi kalau kita di kampung, kita lebih bebas untuk bergerak dan berekspresi ya. Ya, jadi singkat cerita ketika kami di sana, kami berusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, suami saya menjalin hubungan dengan
orang-orang yang ada di kota supaya mereka bisa mengambil barang-barang yang dari kampung, misalnya rusa, di sana kan masih gampang untuk mendapatkan itu waktu itu ya, untuk membeli itu, sehingga masyarakat di tempat itu tidak lari, tidak meninggalkan tempat itu ataupun gereja yang ada di situ. Mereka itu pertumbuhan imannya kalau kita lihat bagaimana ya Pak ya, itu agak susah memang. Ya namanya mungkin ya masyarakat ya, kalau kami bilang di sini suku ya, seperti itu. Mereka itu kurang mendalami betul iman mereka. Mereka Kristen ya karena memang sudah seperti itu. Tetapi kalau dibilang pertumbuhan itu jarang nampak bagi masyarakat di sini. Makanya memang kami lebih, ya secara pribadi saya juga lebih merasa nyaman ketika ada bersama-sama dengan mereka, kita bisa mengajak mereka untuk bertumbuh, dan akhirnya mereka tahu, ya beberapa kali anak-anak muda yang hidupnya tidak jelas seperti itu kita ajak untuk ini, akhirnya mereka mau terlibat dalam pelayanan, seperti itu yang ada di kampung. Dan kalau saya lihat, terus kalau sudah di sini, kalau mereka sudah mulai bertumbuh begitu, itu memang tidak gampang untuk dilepas, tetapi harus terus didampingi untuk supaya mereka bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin seperti itu. Kalau ada yang mau ditanya baru saya bisa jawab. Saya bingung saya tak nyenggol Pak Pil lagi ini. Jadi ya Pak ya, untuk amanat agung ini berarti bisa dua arah ya Pak ya. Maksudnya ke orang yang di luar Kristus, tapi juga di orang-orang yang sudah Kristen tapi imannya masih suam-suam kuku begitu. Ya, betul Mas. Kalau kita lihat, kita dengar cerita Bu Enli tadi, itu mereka Kristen ya sudah, karena memang lahir Kristen, lingkungan Kristen. Jadi sudah seperti kebiasaan tiap hari. Ibadah ya liturgi saja, semua ya jalan seperti itu begitu. Tapi imannya sendiri tidak hidup. Nah ini juga perlu orang-orang seperti ini perlu kita menangkan. Nah untuk Bu Enli satu kata saya boleh sampaikan, pikirkan hal yang besar, lakukanlah dari hal yang kecil. Ya ini tadi kan pemikirannya sangat besar, ya kita pengen punya lakukan satu visi yang sangat besar, tapi rasanya aduh kok enggak mungkin ya. Jangan bilang enggak mungkin, lakukan dari hal-hal kecil. Nanti Tuhan akan buka perkara-perkara besar ya. Semangat Bu Enli. Ya. Ya, betul. Wah, luar biasa ini. Cuman ini peserta Zoom saat ini ada yang pengen saya tanya juga Pak Pil. Ya. Ini yang dari Rahtawu itu kan kondisinya juga karena di sana perdukunan itu kan banyak. Oh, masih kental ya sana ya? Ya, masih kental. Kok bisa sampai ada gereja di situ? Dan ini mirip dengan Bu Enli, diawali sama satu kakak ya Bu Enli di sana. Ini Om Puji ini di sana kok sampai sekarang malah hanya 6 kakak kalau nggak salah ya Om Bu ya. Sekarang nama Puji kakak apa? Om Puji ini. Sampai sekarang ada 10 kakak. Oh malah sudah nambah lagi 10 kakak. Ini gimana? Bisa diceritakan sedikit? Kalau saya kan di sini kan baru 2-3 tahun ini Mas Dani. Sebelumnya kan ada pendahulu saya. Yang awalnya 3 kepala keluarga, kemudian sampai sekarang itu 10 adalah itu yang ada. Kan dari beberapa mereka kan juga ada yang sudah pergi ke luar kota, ada yang sudah tidak berada di sini lagi. Dan puji Tuhan masih ada 10 kakak, sekitar 27 orang lah. Misi amanat agung itu jangan sampai lupa, baik bagi setiap orang percaya termasuk kita lah. Tetapi kan harus kita sampaikan lewat metode yang tepat dan tepat sasaran. Kalau misalnya kan waktu zaman dulu kan ketika di sini kan masih banyak budaya tradisional. Mereka masih suka seni, masih suka nyanyi pakai nyanyian Jawa pada waktu itu.
Dan kemudian salah satunya kakak saya datang ke sini, ya ikut berbaur dengan mereka, dalam tanda petik ya ikut seperti mereka. Kalau mereka makan ya makan, kalau mereka makan tempe ya makan tempe, kalau mereka makan tahu ya makan tahu, ya ikut seperti mereka. Kalau mereka pakaian yang biasa, kita pakaian yang biasa, ya jadi kita hidup seperti mereka memang. Dan ketika kita diterima dengan mereka kan, kita ngomong kan enak. Dan ketika awalnya yang pertama kakak saya, kemudian berkembang, akhirnya kan ada yang datang yang dari bukan Kristen, kemudian dilanjutkan oleh Pak Suwarni yang sekarang gembala dari GITJ Kelo, dan juga berkembang kemudian Pak Heri dan kemudian saya. Dan intinya ketika kita menjalankan amanat misi yang agung ya, apapun yang terjadi ya kita harus seperti orang di sekitar kita tidak bisa beda, tidak bisa tiba-tiba itu jauh dengan orang yang dimana kita tinggal. Ya harus seperti mereka. Ketika kita sama dengan mereka kan otomatis kan kita enak berbaur. Seperti halnya ketika Kristus datang ke dunia kan dia benar-benar jadi manusia. 100% manusia, ya 100% Tuhan. Makanya kan orang kan kenal akhirnya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi berbaur ya, kuncinya berbaur ya Om Uci ya. Berbaur ke mereka dulu, kemudian kita melakukan firman di tengah-tengah mereka gitu ya. Kita malam ini sebenarnya orang-orangnya banyak berpengalaman semua ya Pak Pil ya. Jadi Om pengalaman barangkali Pak Edward penginjilannya di sana mungkin beda juga ya karena lokasinya jauh. Gimana Pak Edward? Apakah bisa di share penginjilan di Medan? Di Sumatera. Medan. Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk dibilang penginjilan mungkin nggak begituin, tapi ada juga mungkin yang mau saya sampaikan. Karena saya nggak tahu apakah ini termasuk ke penginjilan atau enggak. Jadi saya ngajar di kampus, saya seorang dosen. Ya, jadi dari dulu memang saya hobi mengajar. Ya, mungkin nanti berikutnya nanti akan saya sharing ke teman-teman. Kok saya bisa sampai di Medan kembali, merantau ke apa, nanti kita akan sharing. Tapi untuk kali ini bicara soal amanat agung, mungkin yang bisa saya lakukan itu mungkin saya hanya bisa tunjukkan dari sikap kita ke Kristen gitu. Dan dari mereka banyak juga yang bertanya, kira-kira kalau kenapa kok Bapak bisa sabar kali, padahal kami dibilang mungkin bandel-bandel gitu ya, suka terlambat masuk ke kelas, tapi saya berusaha untuk tidak marah gitu. Dan saya pikir saya pun marah nggak ada gunanya, bikin gula naik aja gitu ya. Saya tunjukkan ke mereka bahwa Kristen itu memang kasih gitu. Jadi banyak hal yang mungkin apa yang bisa saya bantu. Contohnya misalnya ketika mereka sudah waktunya untuk PKL, magang seperti itu, karena saya memang backgroundnya dari perhotelan, dan saya punya teman relasi banyak kalau di hotel-hotel gitu ya, saya dengan senang hati akan bantu gitu. Yang sebenarnya itu bukan tugas saya. Ya, jadi ketika mereka mau magang, mungkin di hotel bintang 5, terus mereka sampaikan, dan saya berusaha untuk bantu, dan mereka bisa gitu. Dan mungkin saya nggak tahu apakah itu termasuk dengan amanat agung juga, mungkin Pak Pil bisa jelasin dari segi sikap yang saya tunjukin ke mereka, tapi memang tidak ada yang Kristen di situ. Nah, saya mungkin bertanya ke Pak Pil, apakah itu merupakan bagian dari amanat agung barangkali Pak Pil? Ya, tadi saya katakan bahwa memberitakan firman itu tidak harus formal, tapi dengan kita bersikap, dengan kita memberi diri, itu bagian dari amanat agung. Karena kita memberitakan Injil lewat kehidupan kita. Itu justru malah lebih dahsyat itu. Ya kan kita masing-masing rambut sama hitam, tapi kan talenta kita mungkin beda-beda gitu ya. Samponya beda-beda gitu. Jadi mungkin itu yang bisa yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswi yang non-Kristen, itu saya tunjukin dari segi sikap, Pak Pil. Jadi kita tunjukkan segi kasih itulah. Dan rata-rata sampai sekarang sih mereka sangat antusias gitu ya. Kok Bapak ini nggak pernah marah gitu ya.
karena percuma juga sih, saya pikir marah-marah nggak ada gunanya gitu ya. Tapi di satu sisi juga saya menyampaikan apa yang bisa saya bantu begitu Pak. Ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti Terima kasih boleh sekali lebih. Pak Edward. Wah, ini luar biasa. Ini kita malam ini memang banyak yang berpengalaman ini kita. Kalau tidak, oh ya ini Kak Sam. Sebenarnya kayak saya itu terberkati dengan kesaksian Bu Enli ya. Memang saya lihat anak-anak yang saya didik sekarang yang sudah dari Papua aja dididik sekarang di sini itu susah betul untuk dikasih tahu. Jadi bagaimana mereka yang di sana. Dan saya rasa mungkin kesaksian Bu Enli memikul tanggung jawab yang sangat berat juga. Kadang-kadang orang-orang yang kita sharing itu nggak memikirkan beban anak. Saya percaya bahwa Tuhan akan berikan kemampuan untuk ibu untuk melakukan itu semua. Dan itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih Kak Sam. Acara seperti ini juga bagus ya. Jadi kita juga tidak pasif dan ada bisa share pengalaman dan ini juga bagus untuk kita, untuk iman kita juga bisa bertumbuh, berkembang, ada semangat gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita malam ini, yang pertama dari Bu Enli itu berarti kita harus untuk melakukan amanat agung itu nomor satu kita harus peka dulu terhadap lingkungan kita itu butuh apa gitu. Terus kita juga harus ada kerelaan hati untuk merubah lingkungan kita itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, untuk merubah itu sesuai dengan sharingnya Om Puji, merubah kita juga nggak boleh frontal, tapi kita harus berbaur. Nah, kemudian dari sharingnya Pak Edward, yaitu menjadi pelaku firman. Jadi dari ini lebih ke dalam ya. Tapi memang kalau saya pikir-pikir sikapnya kita itulah yang dilihat orang. Itu adalah penginjilan yang menurutku malah justru yang efeknya luar biasa karena orang di sekeliling kita itu kan akan melihat, oh ini loh orang Kristen tuh kayak gini. Ya, saya kira ngobrol kita malam ini saya cukupkan sekian. Barangkali Pak Pil bisa doakan penutup. Kita telah ikuti bersama berbagai pengalaman dari beberapa tempat, baik dari Papua, dari Medan, dari Rahtawu di lereng Gunung Muria, bagaimana Injil harus terus diberitakan. Tidak mudah memang untuk memberitakan Injil di lokasi-lokasi tertentu, tapi satu catatan bagi kita, amanat agung, yaitu pergi dan memberitakan firman, harus terus kita lakukan. Jangan lalai, mari terus beritakan firman, sampai ke pelosok negeri ini. Sampai bertemu dalam Fokus Kristovirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.